Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini dari praktikum online imunohematologi, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pemeriksaan uji silang serasi atau cross-match dengan metode tabung dan gel test. Saya sendiri Inayatul Aini dan rekan saya Safira, Marindu, Rofiko, Irfan, Nuri, dan Yunita. Pada outline uji silang serasi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pemeriksaan, bagaimana pemeriksaan uji silang serasi tersebut, dan yang ketiga akan membahas hasil yang didapatkan jika kita melakukan uji tersebut. Kemudian terdapat lembar kerja yang dipersiapkan sebelum melakukan uji silang serasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang uji silang serasi atau biasa disebut dengan cross-match. Saya Yunita, sebagai pengantar, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji silang serasi atau uji cross-match. Teman-teman, sebelum kita jauh ke pemeriksaannya, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa itu uji cross-match. Jadi, uji cross-match ini merupakan pemeriksaan utama yang dilakukan sebelum transfusi, yaitu dengan memeriksa kecocokan darah si pasien dan darah si pendonor, sehingga darah yang diberikan benar-benar cocok. Tujuan uji cross-match dilakukan agar sel-sel darah yang ditransfusikan dapat hidup di tubuh pasien, serta tidak menimbulkan kerusakan pada sel darah pasien. Uji cross-match ini sangat perlu dilakukan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan uji cross-match dapat mencegah terjadinya reaksi transfusi dengan memastikan pasien tidak mengandung antibodi yang reaktif terhadap antigen pada sel darah merah pendonor. Jadi teman-teman, di dalam uji cross-match ini kita dapat mengenal beberapa istilah, yaitu pertama, istilah Mayor cross-match. Istilah Mayor cross-match ini merupakan serum penerima dicampur dengan sel donor. Yang kedua, istilah minor cross-match. Istilah minor cross-match ini merupakan serum donor dicampur dengan sel penerima. Jadi, teman-teman harus mengetahui nih, apabila golongan darah ABO, si penerima dan si pendonor sama, maka baik mayor maupun minornya itu tidak bereaksi. Contohnya itu seperti golongan darah A dengan golongan darah A, golongan darah B dengan golongan darah B, kemudian golongan darah O dengan golongan darah O. Maka itu tidak akan bereaksi atau tidak akan membentuk aglutinasi. Kemudian apabila berlainan, contohnya donor golongan darahnya itu O dan si penerima itu golongan darahnya A, maka pada tes minor akan terjadi aglutinasi atau bereaksi. Hal ini dikarenakan di dalam golongan darah O itu ada yang namanya anti A dan anti B, yang dimana anti A di sini akan bereaksi dengan sel A dari si penerima atau si resipien. Kemudian selanjutnya, uji silang serasi dilakukan dalam fase dan medium yang berbeda, karena jenis antibodi golongan darah mempunyai karakter yang berbeda. Pertama, fase 1, fase suhu kamar, yaitu menggunakan suhu 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius dalam medium salin. Hal ini berguna untuk mendeteksi antibodi komplit yang bersifat IgM atau cold antibody. Yang kedua, fase 2, fase inkubasi. Pada fase ini menggunakan suhu 30 derajat Celcius dalam medium bovine albumin. Pada fase ini, antibodi incomplete dapat mengikat sel darah merah. Selanjutnya, yang ketiga, fase 3, fase antiglobulin test.
Jadi, semua antibodi incomplete yang telah diikat pada sel darah merah pada fase kedua tadi akan beraglutinasi atau bereaksi dengan baik setelah penambahan komserum. Jadi, untuk validasi hasil pemeriksaan, maka sampel tersebut setelah fase 3 direaksikan dengan kom kontrol sel. Bila hasilnya di fase 3 negatif, maka ditambah dengan kom kontrol sel hasilnya positif. Kemudian kita masuk ke tahap pemeriksaan. Kita masuk ke tujuan uji silang serasi. Tujuan uji silang serasi yaitu untuk mengetahui apakah sel darah merah pendonor bisa hidup di dalam tubuh pasien, dan untuk mengetahui ada tidaknya antibodi komplit atau tipe IgM maupun antibodi incomplete, bisa disebut dengan tipe IgG, dalam serum pasien maupun dalam serum donor yang melawan sel pasien. Baiklah, saya Siti Rofiko akan menjelaskan slide yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari uji silang serasi. Prinsip kerja dari uji silang serasi yaitu antigen yang terdapat dalam sel darah merah apabila direaksikan dengan antibodi yang terdapat dalam serum atau plasma, kemudian melalui proses inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dalam waktu tertentu dan dengan penambahan antimonoglobulin, maka akan menghasilkan reaksi aglutinasi atau hemolisis atau sensitasi. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam uji silang serasi diantaranya yaitu yang pertama ada tabung serologi, kemudian pipet tetes, kemudian rak tabung, kemudian water bath, lalu sentrifuge, lalu ada kaca objek, kemudian mikroskop. Pada pemeriksaan uji silang serasi, kita akan menggunakan larutan salin yaitu NaCl 0,9%, kemudian bovin albumin 22%, kemudian serum COMS, kemudian sel uji COMS, dan yang terakhir yaitu contoh darah pasien dan contoh darah donor. Sebelum melakukan uji silang serasi, ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, nyalakan dan atur suhu inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, biarkan reagen pada suhu kamar sebelum digunakan dan disimpan kembali pada suhu 2-8 derajat Celcius setelah digunakan. Lalu siapkan contoh darah dengan antikoagulan yang akan diperiksa. Kemudian lakukan perawatan contoh darah yang akan diperiksa mulai dari pemisahan plasma dari sel darah merah, pencucian hingga pembuatan suspensi sel. Lalu siapkan checklist dan lembar kerja pemeriksaan uji silang serasi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencatat tanggal penerimaan sampel, identitas sampel, dan tanggal pemeriksaan. Baiklah, saya Marindu Dwi Salsabil akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Pada prosedur kerja fase 1, disiapkan 3 tabung dan diberi label bertuliskan mayor, minor, dan autokontrol. Kemudian, pada tabung mayor diteteskan 2 tetes plasma pasien, lalu ditambahkan 1 tetes sel darah merah donor suspensi 5%. Penggunaan suspensi 5% karena sel darah merah ini telah dilakukan pencucian, telah terstandar,
atau terkontrol, serta belum berada pada masa expire sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, tabung minor diteteskan 2 tetes plasma donor lalu ditambah 1 tetes suspensi sel darah 5%. Kemudian, tabung ketiga diteteskan 2 tetes plasma pasien lalu ditambahkan 1 tetes suspensi sel darah 5%. Kemudian, dikocok semua tabung hingga bercampur atau homogen. Kemudian disentrifugasi 3000 rpm selama 15 detik, lalu dibaca hasil reaksinya terhadap hemolisis atau aglutinasi. Selanjutnya, apabila hasil pada fase 1 positif hemolisis dan aglutinasi, itu berarti tidak cocok atau incompatible. Berarti pendonor harus ganti karena tidak cocok dengan darah pasien. Lalu ulangi pemeriksaan dengan darah donor lain. Apabila hasil negatif, lakukan fase 2. Pada fase 2, ketiga tabung tersebut ditambah 2 tetes bovin albumin 22%. Kemudian, masing-masing ketiga tabung tersebut dikocok hingga tercampur atau homogen. Kemudian, diinkubasi 37 derajat Celcius selama 15 menit. Tujuan dari inkubasi ini untuk mengoptimalkan kerja dari larutan sehingga pada pembacaan didapatkan hasil yang sebenarnya. Kemudian, disentrifuge 3000 rpm selama 15 detik. Kemudian, baca hasil aglutinasi dan hemolisis. Selanjutnya, pada hasil pembacaan fase 2, jika semua hasil menunjukkan hasil yang positif, maka hasil tidak cocok atau incompatible. Dan apabila semua hasil menunjukkan hasil yang negatif, maka lanjut ke fase 3. Pada fase 3 ini untuk mendeteksi antibodi yang bereaksi hangat yang hanya bereaksi dalam medium high protein. Pada fase 3, mereaksikan sel dengan serum antiglobulin atau COMS serum. Ketiga tabung dari fase 2 masing-masing dilakukan pencucian dengan larutan salin sebanyak 3 kali. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan senyawa pengotor atau protein pengganggu pada larutan. Kemudian, buang habis sisa cairan sampai bersih. Kemudian, tambahkan 2 tetes reagen COMS serum pada masing-masing tabung. Lalu, dikocok sampai homogen dan disentrifugasi 3000 rpm selama 15 detik. Setelah itu, dibaca hasil hemolisis atau aglutinasi secara makroskopis. Selanjutnya, apabila hasil dari fase 3 menunjukkan hasil yang positif, berarti tidak cocok atau incompatible. Dan apabila hasilnya menunjukkan hasil yang negatif, lanjut ke prosedur validasi COMS control cell. Ketiga masing-masing tabung dari fase 3 ditambahkan COMS control cell sebanyak 2 tetes, lalu dikocok sampai homogen dan disentrifugasi 3000 rpm selama 15 detik. Kemudian baca hasil aglutinasi. Pada hasil validasi dengan COMS control cell positif 2, artinya pekerjaan yang sudah dilakukan sudah benar. Jika hasil negatif, maka pemeriksaan uji silang serasi harus diulang atau tidak valid dan mengoreksi kembali pemeriksaan. Reaksi dengan COMS control cell merupakan tahap kontrol untuk melihat rangkaian pekerjaan yang dilakukan berjalan benar sesuai prosedur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sidik. Saya akan menjelaskan slide ke-15 sampai slide ke-17. Pemeriksaan cross-match metode gel test. Nah, metode ini tuh metode yang terbaharui daripada metode yang sebelumnya yang sudah ada, yaitu metode manual. Nah, pada saat ini pemeriksaan cross-match atau uji silang serasi dengan menggunakan metode gel sudah banyak dilakukan di BDRS, UTD, ataupun PMI. Hal ini
Tentu saja dikarenakannya keunggulan dari metode gel test yang lebih cepat, efisien, tanpa melalui proses pencucian sel darah dan CCC, ataupun juga pembacaan hasil lebih mudah dilakukan. Nah, lalu prinsipnya seperti apa? Prinsipnya kurang lebih yaitu eritrosit yang dimasukkan pada gel test apabila bereaksi dengan antibodi spesifik, maka setelah diinkubasi dan disentrifuge akan terjadi suatu massa yang besar karena adanya aglutinasi sehingga tidak lolos melalui butiran gel. Nah, sementara bagaimana apabila tidak terjadi aglutinasi? Nah, dia akan menjadi sebuah sel-sel tersendiri yang akan lolos ke dasar tabung. Material gel adalah Cepadex, gel dari dextrin yang digunakan sebagai fase diam atau penghambat berupa butiran-butiran yang nantinya ketika ada eritrosit tuh yang melalui gel akan ada eritrosit yang bisa bebas dan ada yang terperangkap. Nah, ini sebabnya disebut sebagai fase diam atau penghambat. Lalu bisa kita lihat juga pada slide ke-15 ini ada gambar di sana, ada positif kuat, positif lemah, dan negatif. Nah, pada positif kuat ini aglutinasi yang berukuran besar akan berada pada permukaan gel. Jadi bisa dilihat pada gambar butiran-butiran itu menghambat si eritrosit ini, mencegah adanya eritrosit yang lolos. Jadi ketika gumpalan aglutinasinya ini besar, jadi dia tidak akan lolos dan mengendap ke dasar tabung. Maka karena itulah darah akan berada pada permukaan gel. Lalu positif lemah. Aglutinasi yang lebih kecil ukurannya akan terperangkap di dalam gel. Jadi nanti sel darah atau sel eritrositnya itu dia akan berada di tengah-tengah gel. Dia karena ukurannya lebih kecil, dia bisa melalui butiran gel, namun tidak bisa lolos sampai ke dasar tabung. Nah, lalu bagaimana jika tidak terjadi aglutinasi atau negatif? Nah, ketika tidak terjadi aglutinasi, maka sel darah itu akan dengan mudahnya lolos melalui butiran-butiran gel seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide ke-16, yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan cross-match dengan metode gel test. Bahan-bahannya yaitu darah donor, darah pasien, lalu reagennya ada reagent list atau low ionic strain solution. Reagen ini digunakan untuk mempercepat reaksi antara antigen dan antibodi, karena yang diperlukan untuk mempercepat reaksi tersebut itu dibutuhkannya konsentrasi ion yang diperkecil atau rendah. Lalu ada gel test yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Alat-alatnya ada mikropipet, dispenser list, gunting tip kuning, tabung reaksi ukuran 12 x 75 mm, rak tabung reaksi, sentrifuge, lalu ada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius, dan terakhir ada tisu. Selanjutnya pada prosedur kerja, pertama-tama disiapkan 2 buah tabung reaksi berukuran 12 x 75 mm. Nah, lalu digunakanlah mikropipet untuk memipet 5 mikroliter sel darah merah pendonor ditambahkan dengan 500 mikroliter larutan pengencer atau reagent list. Lalu pada tabung kedua dilakukan hal yang sama, dipipet 5 mikroliter sel darah merah pasien, lalu ditambahkan 500 mikroliter larutan pengencer atau reagent list. Nah, kedua tabung itu dihomogenkan, setelah itu diambillah mikrotub, lalu diberi label. Yang pertama mayor, minor, lalu yang ketiga ada auto control.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Anissa. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dari pemeriksaan Crossmed metode JEL. Sebelum melakukan prosedur kerjanya, kita buat dulu dua buah tabung suspensi sel yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Irfana. Untuk masuk prosedur kerja dari pemeriksaan Crossmed ini, pertama-tama kita siapkan 3 buah mikrotub dan masing mikrotub ini kita beri label. Nah, pada mikrotub pertama kita beri nama mayor, kedua minor, dan ketiga autokontrol. Nah, untuk mikrotub mayor kita ambil suspensi pada tabung pertama yang sebelumnya sudah kita buat sebanyak 50 mikroliter. Kemudian masukkan ke dalam mikrotub, lalu ditambahkan plasma pasien sebanyak 25 mikroliter. Nah, untuk mikrotub minor kita ambil suspensi sel pada tabung kedua diambil sebanyak 50 mikroliter dan masukkan ke dalam mikrotub, lalu ditambahkan 25 mikroliter plasma donor. Nah, untuk mikrotub autokontrol kita ambil suspensi pada tabung kedua diambil sebanyak 50 mikroliter dan masukkan ke dalam mikrotub, lalu ditambahkan 25 mikroliter plasma donor. Kemudian mikrotub tersebut kita homogenkan agar tercampur reaksinya, dan habis dihomogenkan kita inkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, fungsi dari inkubasinya ini untuk mempercepat reaksi dari suspensi sel dan plasma pasien atau donor. Nah, setelah itu kita sentrifuge mikrotub tersebut dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 detik. Setelah kita sentrifuge, baca reaksi aglutinasi gel test tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk interpretasi hasil dari Crossmed metode gel. Nah, interpretasi hasilnya itu derajat aglutinasi pada gel test ini dinilai dari 1 positif sampai 4 positif, dan reaksi mixed field atau reaksi positif palsu dan negatif. Nah, untuk aglutinasi 4 positif itu ditandai dengan terjadinya aglutinasi eritrosit pada permukaan mikrotub dan tidak ada aglutinasinya itu di sepanjang mikrotub. Nah, untuk reaksi 3 positif ditunjukkan dengan aglutinasi dari eritrositnya itu berada di permukaan gel mikrotub dan beberapanya itu ada di bawah gelnya. Untuk reaksi 2 positif, aglutinasi eritrositnya itu terdapat di sepanjang mikrotub. Nah, untuk reaksi 1 positif, mayoritas aglutinasi eritrositnya itu mengendap pada dasar gel dan sebagian kecilnya itu berada di permukaan gel mikrotub. Nah, untuk reaksi negatif itu seluruh eritrositnya itu berada pada bagian bawah gel terus pada reaksi mixed field atau positif palsu itu sebagian besar aglutinasi eritrositnya itu ada di permukaan gel dan sebagiannya itu mengendap pada dasar gel. So today you're gonna learn how to do cross-matching, major cross-matching procedure using the gel method. In transfusion medicine, cross-matching is testing before a blood transfusion to determine if the donor's blood is compatible with the blood of an intended recipient. Compatibility is determined through matching of different blood group systems, the most important of which are the ABO and RH system, or by directly testing for the presence of antibodies against the antigens in a sample of donor blood. Today, I'm gonna teach you how to do major cross-matching using the gel method. Major cross-match. Recipient's serum is tested against donor-packed cells to determine if the recipient has preformed antibodies against any antigens on the donor cells.
This is the required cross-match prior to release of a unit of packed cells. The first step in major cross-matching procedure, gel method, is to spin the new gel card before using. While spinning the gel cards, prepare donor's red cell suspension. After preparing the red cell suspension, you're going to prepare the solution for the gel method. You're going to get 10 microliter of sediment from donor's red cell suspension and then get 1 ml or milliliter of Digigel cell solution and then mix it together. Then you're going to get the gel card. On the gel well, you need to put 50 microliter of 1% red cell solution slanted to avoid the gel. And then add 25 UL or microliter of patient serum or plasma horizontally. After doing so, you need to incubate the gel well or the gel card for 15 minutes at digitherm. Incubation takes place in the 37 degrees Celsius. After 15 minutes of incubation, proceed to the DigiSpin for centrifugation. Centrifuge it for 9 minutes at DigiSpin. After centrifugation of 9 minutes, you're gonna interpret the result of the gel card. Negative result or no reaction means compatible cross-matching. And now it is safe to transfuse the donor's blood to the recipient. Berdasarkan pemaparan dari rekan saya tentang bagaimana prosedur dari uji silang serasi, metode tabung dan metode gel test, sekarang masuk ke pembahasan dari hasil. Bagaimana hasil uji silang serasi tersebut? Apakah kompatibel atau inkompatibel? Dan apakah darah donor bisa ditransfusikan ke pasien atau tidak? Dapat dilihat pada hasil fase 1 di mana 3 buah tabung, yaitu tabung mayor, minor, dan autokontrol, di mana tabung tersebut menunjukkan hasil negatif, yang artinya dapat kita lanjutkan ke fase 2. Jika hasil menunjukkan aglutinasi atau positif, berarti darah tersebut incompatible atau tidak cocok didonorkan atau ditransfusikan ke pasien. Kemudian setelah hasil dari fase 1 menunjukkan hasil yang negatif, maka dilanjutkan ke fase 2. Hasil fase 2 juga menunjukkan hasil yang negatif, tidak adanya aglutinasi. Hasil dari fase 2 ini setelah ditambahkan bufin, albumin 22% dan diinkubasi. Kemudian disentrifuse dan menghasilkan tabung yang negatif atau tidak adanya aglutinasi, yang berarti bisa dilanjutkan ke tahap fase 3. Tetapi ketika hasil menunjukkan positif, artinya darah donor tidak cocok dengan darah pasien, yang artinya incompatible. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan fase 3, di mana pada fase 3 ini tabung negatif dari fase 2 dicuci dengan salin sebanyak 3 kali. Nah, kemudian ditambahkan dengan reagen komserum sebanyak 2 tetes, kemudian homogen dan disentrifuse, kemudian dibaca hasilnya. Hasil menunjukkan negatif, di mana tidak adanya aglutinasi. Hasil negatif ini berarti kita dapat melanjutkan ke tahapan tes validasi atau tes control cell. Jika hasil menunjukkan positif, artinya darah donor tidak cocok dengan darah pasien atau bisa disebut incompatible.
Selanjutnya, setelah hasil dari tahapan fase 3 menunjukkan hasil negatif, maka dilanjutkan dengan uji validasi dengan reagen control cell, di mana hasil uji silang serasi yang negatif harus divalidasi terlebih dahulu dengan reagen tersebut. Dengan ditambahkan 2 tetes reagen control cell, setelah itu disentrifuge, hasil validasi harus memberikan reaksi 2 positif. Jika hasil negatif, maka pemeriksaan uji silang serasi harus diulang atau tidak valid. Kemudian, hasil yang didapatkan yaitu terjadi aglutinasi, yang berarti valid dan bisa disebut compatible. Darah donor bisa ditransfusikan ke pasien. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan beberapa hasil uji silang serasi fase 1, 2, dan 3. Di sini saya, Safira Istinagasi, akan menjelaskan hasil dari uji silang serasi metode gel. Di mana sudah diketahui kalau metode gel ini dia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode yang manual, karena pada metode gel ini tidak menggunakan reagen control cell dan juga tidak dilakukannya pencucian sel darah merah. Di sini sudah ada 2 gambar, di mana gambar pertama pada bagian sebelah kiri merupakan 3 mikrotub gel, ada yang untuk minor, mayor, dan autokontrol yang belum kita berikan suspensi, dan juga plasma dari pendonor maupun pasien. Dan selanjutnya, gambar di sebelah kanan itu merupakan hasil dari uji silang serasi metode gel yang telah kita berikan tambahan suspensi dan juga plasma dari pendonor maupun pasien. Bisa kita lihat hasil untuk mayor pada tabung pertama dan minor untuk tabung kedua, itu terlihat bahwa sel darah merah itu mengendap pada bagian dasar dan tidak adanya aglutinasi pada bagian atas gel. Pada bagian yang di dasar itu merupakan sel darah merah yang tidak teraglutinasi, yang bentuknya hanya satuan sel-sel tersendiri yang melewati gel pada mikrotub tersebut dan langsung turun mengendap di bagian dasar. Dan yang bagian autokontrol tidak ada endapan sama sekali, dan itu merupakan hasil negatif. Nah, jadi ketika kita mendapatkan hasil uji silang serasi metode gel seperti ini, kita dapat memeriksanya secara makroskopis karena pemeriksaan yang metode gel ini dia sangat cepat dan mudah. Dan juga hasil yang didapat pun dibacanya bisa dengan secara visual saja. Jika didapatkan hasilnya negatif, maka darah pendonor dengan darah pasien itu sangat cocok atau bisa ditransfusikan karena tidak ada terjadinya reaksi antigen ataupun antibodi yang berikatan dan menghasilkan aglutinasi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, apabila hasil uji silang serasi yang telah kita lakukan didapatkan hasil kompatibel, berarti darah pendonor bisa kita transfusikan kepada pasien dan cocok untuk pasien. Dan apabila hasil uji silang serasi yang kita lakukan menghasilkan inkompatibel, maka darah pendonor itu sama sekali tidak bisa ditransfusikan ke pasien dan dapat menyebabkan beberapa reaksi transfusi yang akan terjadi pada pasien tersebut. Setiap pemeriksaan yang akan dilakukan di laboratorium, petugas harus mengisi formulir ataupun lembar kerja.
Jika kita akan melakukan pemeriksaan cross-match, maka petugas harus mengisi lembar kerja cross-match yang diisi hari tanggal pelaksanaan pemeriksaan, prinsip yang digunakan, tujuannya untuk apa, sampelnya atas nama siapa, dan hasil pengamatan dari reagen dan sampel yang ditambahkan. Keterangannya tertulis dengan hasil incompatible atau incompatible. Terus pemeriksa harus memberikan data namanya dan juga keseluruhan data akan dilanjutkan untuk pelaporan kepada petugas selanjutnya. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memperhatikan materi ini hingga selesai. Mohon maaf apabila kami ada banyak salah kata ataupun banyak kekurangan dari penjelasan yang kami paparkan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.